Sahabat semestaku, di sini aku merasakan dalam waktu dekat, ya, kamu akan kedatangan seseorang. Kamu akan kedatangan tamu, ya. Akan ada seseorang yang hadir di dalam hidupmu. Siapakah dia? Oke. Kalau yang saya lihat di sini, orang ini hadir, ya, datang ke kamu, mendatangimu, mengunjungimu, tidak membawa kabar gembira, ya, tidak membawa kabar baik, melainkan membawa kesedihan, membawa kekecewaan, membawa beban yang sedang dia pikul, ya. Jadi di sini terlihat dia akan mendatangimu, dia akan meminta bantuan kepadamu, dia akan meminta pertolongan kepadamu, ya. Di sini terlihat ada kesedihan di sana, ada kekecewaan, ada kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan dia, ya. Sehingga kemudian kenapa dia mendatangimu? Karena dia ingin meminta pertolongan darimu, ingin meminta bantuanmu. Terutama ini mengenai masalah keuangan, ya. Ini mengenai masalah keuangan, perihal keuangan, ya. Entah itu tentang usahanya, entah itu tentang kebutuhannya yang harus dia penuhi, entah itu tentang hutang, ya. Segala sesuatu yang berbentuk uang, berbentuk dana. Di sini dia meminta bantuan kepadamu, meminta pertolonganmu, ya, mengenai masalah keuangan. Jadi di sini dia datang kepadamu tidak hanya sekedar meminta saran, ya, meminta nasihat, tapi juga meminta bantuan dana atau uang, ya, dari dirimu, ya, entah dengan alasan meminjam, entah dengan alasan kebutuhan yang mendesak, ya. Dan saat itu, ya, hatimu diuji, ya. Memang di sini kamu merasa kasihan, kamu merasa iba, ya. Kamu ngerasa sedih, ya, melihat keadaannya, melihat ceritanya, tapi di sini hatimu diuji karena kamu juga sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah, ya. Kamu sendiri saat ini sedang membutuhkan, ya, membutuhkan pun dana, ya, untuk memenuhi kebutuhanmu, untuk menutupi semua tanggunganmu, ya, tuntutanmu, kewajibanmu di sini. Jadi di sini hatimu diuji, ya. Walaupun memang di dalam hati kamu merasa kasihan, kamu merasa iba, ya, terhadap orang ini. Tapi di sini juga ada pesan, ya, untukmu, buatmu, ya, yang sedang ada di fase itu. Jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru hanya karena rasa kasihan, hanya karena rasa iba, ya. Karena apa? Tidak semua air mata adalah kejujuran. Oke. Tidak semua cerita adalah kenyataan yang utuh. Ya. Kamu di sini diberi peringatan. Karena apa? Ya. Kamu seringkali merasa kasihan, ya, mendengar seseorang yang mungkin menceritakan tentang hidupnya yang sedih, gitu ya, menceritakan tentang kesulitannya dia, menceritakan tentang apa yang dia alami, gitu ya. Tapi justru di sini, ya, seringkali rasa kasihanmu ini dimanfaatkan, ya, oleh orang-orang tertentu, ya. Jadi di sini kamu harus lebih waspada, ya. Karena di sini kamu diberi peringatan. Ini terjadi tidak hanya sekali dua kali, ya. Ini sering terjadi kepadamu. Apalagi karena ini adalah orang yang kamu kenal, mungkin ada hubungan, kedekatan di sana, ya. Atau mungkin karena kamu merasa kamu harus membantu dia, kamu merasa kasihan sama dia. Karena saya merasakan di sini orang ini sering mencoba menekan hatimu, ya, supaya kamu ngerasa nggak enak kalau kamu nggak menolong dia, ya. Jadi kalau mungkin saat ini kamu dihadapkan dengan
situasi yang sulit gitu ya, yang kamu ingin menolong orang lain tapi sedangkan kamu sendiri sedang dalam keadaan sulit, keadaan susah ya. Di sini lebih baik kamu memberikan itu kalau memang kamu memiliki dana lebih ya, kalau memang kamu memiliki uang lebih ya, berikan kepada dia, tapi bukan dengan nominal yang dia mau ya, karena ini sering kali terjadi dengan dirimu ya. Saya merasakan di sini ini pernah terjadi gitu ya, sekali, dua kali atau bahkan mungkin lebih ya. Kalau kamu memang memiliki dana lebih ya, kamu bisa berikan kepada orang itu tapi tidak dalam bentuk hutang ya. Dasari segala sesuatu dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Misal, saat orang ini meminta nominal yang jumlahnya mungkin sebesar 1 juta misalnya ya, dan dia mengatakan akan meminjam gitu ya, berhutang kepadamu, kemudian akan mengembalikan dalam waktu sekian gitu ya. Kalau memang ngerasa kamu tidak bisa memberikan sebanyak yang dia mau ya, silahkan berikan kepadanya sesuai dengan keikhlasan hatimu. Tapi ya, jangan bebankan itu hutang ya, jangan anggap itu hutang. Berikan itu karena kamu memang ingin membantunya ya. Jadi kalau saya katakan tadi misal dia meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, silakan kamu kasih mungkin sebanyak 200.000 atau 300.000 ya. Ini sesuai dengan kemampuanmu atau sesuai dengan keikhlasanmu ya, membantunya, dan katakan kepadanya ya, saya memberi ini dengan tulus ya, dengan ikhlas, ini bukan hutang, pakailah untuk kebutuhanmu ya. Sampaikan itu kepadanya atau dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti gitu ya. Intinya seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau ini kamu anggap sebagai hutang, jatuhnya adalah kamu beban ya, dia pun akan menjadi beban. Apalagi kalau orang ini sering meminjam ya, sering berhutang kepadamu ya. Anggaplah kamu memberinya ya sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan yang kamu miliki ya, tapi tujuannya untuk menolong, untuk membantu, untuk meringankan bebannya ya. Ingat, jangan masukkan itu ke dalam hutang ya, supaya dirimu tidak beban dan dia juga tidak merasakan beban itu ya. Apalagi kalau ini sudah sering terjadi ya, supaya kamu tidak berhutang, kamu tidak memberikan hutang kepadanya ya, karena mau tidak mau memang itu akan terus mengikat, kamu akan terus menunggu sesuai dengan apa yang dia janjikan, dan dia pun juga akan mengalami kesusahan karena dia terus berjanji dan berjanji entah sampai kapan ya. Jadi ingat, pesan dari saya, lakukan itu sesuai dengan kemampuanmu ya, sesuai dengan keikhlasanmu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Rahayu, rahayu, rahayu.